Alhamdulillah, program wakaf Al-Quran Peduli Negeri telah menyampaikan amanah dari para muwakif untuk mendistribusikan Al-Quran dan buku panduan sabik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia. Kami sadar kebutuhan masyarakat akan Al-Quran di pelosok daerah lainnya masih sangat tinggi. Mari menjadi bagian dari solusi dengan mengikuti program wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Wahid Iwan dalam acara Orasi, Obrolan Inspirasi. Nah teman-teman sekalian, di episode kali ini kita akan bincang-bincang seputar hal yang ada nilainya nih Pak nih, harus ada inspirasi nih. Makanya kita ngundang sosok yang spesial juga nih. Bersama kita sudah duduk Pak Dadang Carmana sebagai kepala desa Pak ya, di betul. Desa Ciwaruga. Wah, kita spesial duduk bersama pejabat desa nih. Alhamdulillah. Kita sapa dulu beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahid sehat? Siap, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, sehat. Gimana Pak perjalanan dari Ciwaruga Pak ke sini Pak? Alhamdulillah kita lancar ya, karena dekat Ciwaruga betul. Dengan Darut Tauhid. Dekat, kita berdampingan. Jadi 10 menit kita sampai ke sini. Nah teman-teman sekalian, bersama beliau kita akan bincang-bincang seputar wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini Pak ya. Karena kemarin qadarullah habis dilaksanakan pendistribusian wakaf Al-Quran Pak ya. Betul. Sambil goes ya Agim bersama para pesepeda lainnya ke desa Ciwaruga dan langsung diterima oleh Bapak ya. Alhamdulillah saya terima. Alhamdulillah kita kedatangan Pak Kiai Haji Abdullah Nasir, atau kita kenal Agim ya, ke Ciwaruga, tepatnya di Kampung Cicarita RW 18. Alhamdulillah program goes Peduli Negeri ya, wakaf Al-Quran yang alhamdulillah disampaikan kepada desa kami, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah. Nah, ada yang bikin penasaran nih Pak, teman-teman, dan saya juga mungkin penasaran nih kan. Pendistribusian wakaf Al-Quran ini kan memang diteruntukkan ke daerah-daerah yang istilahnya membutuhkan Al-Quran nih Pak. Nah, pertanyaan adalah, memang selama ini nih Pak, di daerah Ciwaruga tuh ketersediaan Al-Quran tuh sebanyak apa sih, atau segimana lah gitu? Ya. Terima kasih ya. Saya selaku kepala desa, tentunya kita dalam program keagamaan sering dengan program-program dengan Majelis Ulama Desa Ciwaruga dengan Pak Ustadz Asep Darjatullah. Kita berbagai kegiatan keagamaan kita mendukungnya dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat untuk kebutuhan Al-Quran, saya lihat dan juga informasi dari Ketua MUI dan juga para Ketua DKM ya, Ketua Majelis Ta'lim, bahwa kita masih kekurangan Al-Quran ya. Jadi kita dari 20 RW itu ada 40 masjid dan musola ya, rata-rata jumlahnya itu sebagian adalah 50% dari jumlah jemaahnya gitu. Jadi masih kekurangan Al-Quran. Betul. Jadi ada juga yang sudah mencukupi, ada juga yang masih kurang, dan sebagian besar masih kurang gitu ya untuk ketersediaan Al-Quran ini. Dan alhamdulillah dengan adanya program wakaf Al-Quran ini ya, insya Allah kami akan menyampaikan amanah ini, dan kita sudah terima dan kita sampaikan juga Al-Quran ini dan juga buku sabik Al-Quran ini untuk panduan baca Al-Quran untuk anak-anak. Dan alhamdulillah ke depan insya Allah ya, sesuai dengan amanah yang kita terima wakaf Al-Quran ini, kita akan sampaikan kepada jemaah-jemaah kita yang ada di Ciwaruga ini, dan untuk diamalkan ya. Amin. Diamalkan untuk dibaca ya, dan juga untuk anak-anak kita ada panduan baca Al-Quran, dan itu mudah-mudahan meningkatkan kemampuan anak-anak kita. Betul. Seperti kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini ya, kalau anak-anak kita tidak diarahkan untuk belajar ilmu agama atau membaca Al-Quran, pasti akan ketinggalan. Betul ya. Sekarang musimnya gadget ya, apalagi ya handphone yang begitu canggih. Mungkin anak-anak banyak tertariknya ke main game gitu ya, nonton YouTube ya, dan yang lain-lainnya. Nah ini maka
kami pemerintah Desa Ciwaruga dan juga dengan ketua MUI desa dan juga para tokoh agama, para ustadz, kita akan arahkan ya untuk program Gemar Membaca Al-Quran. Ya. Terutama anak-anak kita, alhamdulillah kalau di tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD pasti ilmu agamanya akan terus ya meningkat. Tapi untuk di sekolah-sekolah yang umum ini kita akan lihat nanti kemampuan anak-anak ini apakah nanti akan kelihatan yang masih kurang akan kita terus programkan untuk terus rajin membaca Al-Quran dan mungkin nanti dengan adanya pelatihan dulu ya dari guru-guru dari Darut Tauhid untuk guru-guru kita nanti dengan metode sabik ini mudah-mudahan kita akan meningkat gitu ya kemampuan anak-anak kita membaca Al-Quran ini. Amin. Jadi istilahnya gayung bersambut lah Pak ya. Pemerintah desa dan tokoh-tokoh agama memang ada rencana kerjasama untuk bagaimana masyarakat di sana itu agamisnya ditingkatkan gitu ya. Salah satunya baca Quran gitu ya. Betul. Jadi di daerah kami itu kan ada pengajian-pengajian ya atau majelis taklim. Nah biasanya sebelum membahas fikih dan juga membahas kajian lainnya itu maka ada diawali dulu dengan membaca Al-Quran. Nah, sehingga rutin gitu ya, rutin pengajian kita sebelumnya ada membaca doa Al-Quran. Ini akan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Betul. Walaupun sudah dewasa, kalau kita lihat usia lanjut kadang-kadang masih ada yang terbata-bata baca Al-Quran. Betul, kalau dia tidak rutin membaca Al-Quran atau dipandu oleh para ustadz atau ustadzah, pasti dia akan terus ya jadi kurang lancar. Tapi insya Allah dengan apalagi ketersediaan dengan wakaf Al-Quran ini sangat bermanfaat sekali untuk setiap majelis taklim atau pengajian ini. Kemampuan ibu-ibu bapak-bapak yang usia lanjut pun akan lebih lancar lah membaca Al-Quran. Apalagi kalau dia sudah memiliki masing-masing gitu. Itu dia di rumahnya, apalagi amanat Agim kemarin kan baca Al-Quran itu harus dipahami juga artinya. Betul ya karena membaca Al-Quran itu amalan yang mendapat pahala ya. Walaupun terbata-bata udah dapat pahala, apalagi yang sudah lancar. Betul. Apalagi yang sudah memahami artinya. Apalagi kan ini wakaf Al-Quran dari DT Peduli ini lengkap ya. Ada terjemahnya juga ya. Alhamdulillah. Jadi bisa lebih meningkatkan memahami Al-Quran. Amin. Ya, jadi memang rasanya tepat sasaran Pak ya wakaf Al-Quran ini. Betul. Pemerintah desa dan tokoh agama ingin meningkatkan kemampuan baca Quran, kemudian masuklah wakaf Quran ini ke desa Ciwaruga. Dan jadi inspirasi juga buat kami ya, bahwa warga kami pun yang kaum agniah atau yang dermawan ini juga harus berwakaf ya. Betul. Kita dengan sudah menerima wakaf, kita harus juga bisa mewakafkan betul. Jadi saya akan menghimbau warga kami juga nanti para dermawan ini untuk bisa atau mewakafkan sebagian hartanya atau rezekinya untuk mewakafkan Al-Quran ini. Bisa ke DT Peduli. Nah kemudian nih Pak, tadi kan Bapak sudah bercerita tentang sering diadakan kajian ya ternyata di Ciwaruga. Nah kalau keadaan masyarakat sendiri Pak terkait dengan kemampuan baca Quran, apakah mereka sudah dibilang bisa lah ya, udah lancar atau seperti apa tuh Pak di Ciwaruga? Nah itu kalau yang rajin pengajian alhamdulillah ya kalau rutin. Karena di tiap majelis taklim itu udah ada jadwal masing-masing Ada yang ngajinya itu tiap malam Minggu atau malam Ahad, malam Senin dan lain-lain berbeda-beda. Ya, dan yang sudah rutin mengaji alhamdulillah dia meningkatnya kemampuan baca Al-Qurannya lebih lancar. Dan saya lihat ada juga yang usia lanjut ya yang belum lancar ya, mungkin karena dulu belajar atau metode belajarnya belum lengkap. Betul. Jadi kemampuannya, nah ini saya sudah diskusi dengan Pak Imi, ayo kita lihat nanti seberapa persen ya masyarakat kita yang masih belum lancar. Betul. Yang usia lanjut pun nggak apa-apa, kita harus berikan lagi untuk kemampuan atau belajarnya meningkatkan kemampuan baca Al-Quran. Betul Pak. Apalagi anak-anak kita gitu ya. Alhamdulillah kita ada PAUD, ada TK, ada RA gitu. Itu insya Allah nanti dengan metode sabik ini juga kita akan kenalkan gitu supaya lebih meningkat lagi kemampuan anak-anak kita. Nah yang dia tidak ikut di PAUD, TK atau RA ini, tidak belajar ilmu agama atau Al-Quran ini atau sekolah umum, yang kita harus pantau gitu ya. Iya betul. Kemampuan dia seperti apa gitu. Kalau kita lihat kan menurut informasi bahwa negara kita masih lumayan besar ya yang kurang mampu membaca Al-Quran.
mungkin kami dari desa kami coba akan kita tingkatkan untuk gemar membaca Al-Quran ini, baik anak-anak ataupun dewasa ataupun usia lanjut gitu. Betul. Ya, jadi memang tidak hanya fokus ke anak-anak aja Pak ya, ternyata betul. Yang lansia juga memang perlu diajak Pak ya. Karena mungkin mereka yang belum bisa ini merasa nggak bisa, tapi bisa jadi malu, tapi aduh nggak ada yang ngajarin, bingung siapa yang ngajarin. Ya betul, apalagi dengan artinya ya. Nah itu dia. Sekarang rata-rata kan baca Al-Quran cukup dengan baca Al-Qurannya, masih ada yang terbata-bata itu, dan yang mutajwidin juga ada yang masih kurang. Nah dengan nanti Pak MUI kan dia sebagai bidang keagamaan, Pak Ustadz saja dia yang memahami ya ilmu membaca Al-Quran ini harus disampaikan atau terus jadi program gemar membaca Al-Quran baik untuk anak-anak, dewasa atau usia lanjut. Wah luar biasa. Nah mungkin sedikit kembali ke pendistribusian kemarin nih Pak di Desa Ciwaruga. Karena saya nggak datang langsung ke sana nih Pak ya, tim video ini yang datang karena saya dijaga kandang lah. Respon masyarakat nih Pak ketika datang rombongan AA dan pesepeda lainnya membawa wakaf Al-Quran ini gimana Pak? Respon masyarakat di sana? Alhamdulillah ya, kita saat kedatangan dari AA ini masyarakat sangat senang dan gembira sekali ya. Terutama ibu-ibu majelis taklim yang hadir waktu itu. Alhamdulillah itu pada antusias makanya saya ingin mendapatkan Al-Quran gitu. Ya. Dan saya sampaikan Pak Imui bagaimana ini ya, silahkan kita sampaikan waktu ada jemaah kurang lebih 100 orang atau lebih ya kita sampaikan dan kita amanatkan, kita sampaikan. Saya juga menyampaikan ibu-ibu mohon ini amanat yang disampaikan ya, wakaf ini yang wakapan Al-Quran kita harus amalkan. Betul. Kita tidak sekedar hanya menerima, apalagi kalau hanya disimpan gitu ya. Nah, itu. Karena bagus nih, sayang lah gitu. Tapi kita harus setelah terima kita harus amalkan ya, harus dibaca ya, harus dipahami sesuai amanat akan kementerian agama bahwa Al-Quran itu harus dipahami ya, isinya ya, artinya harus dan juga diamalkan. Betul, ya. Karena ini sebagai pedoman hidup. Sama saya juga mungkin ya, kami juga di instansi pemerintah ini harus terus ya kita juga betul. belajar ilmu agama ini, belajar ilmu membaca Al-Quran ini harus kita tingkatkan. Betul. Karena sangat penting sekali menurut saya. Siap, alhamdulillah. Nah terakhir mungkin Pak sebelum kita tutup, pesan Pak Dadang nih buat warga Ciwaruga gitu. Oh iya. Pesan saya ke masyarakat Ciwaruga seluruhnya mungkin berharap ke depan kita program dengan Majelis Ulama Desa Ciwaruga ya, para ustadz saja untuk gemar membaca Al-Quran ya. Kita dari anak-anak kita ya, baik yang usia pendidikan usia dini ya, TK, SD, SMP dan seterusnya, kita harus terus meningkatkan ilmu membaca Al-Quran ya, dan juga mengamalkan membaca Al-Quran. Betul. Dan ke depan saya ingin dengan Pak MUI tadi melihat perkembangan seberapa persen peningkatan kemampuan membaca Al-Quran. Jadi kita nanti akan tahu ya di tingkat anak usia dini, tingkat dewasa atau usia lanjut, kemampuan baca Al-Quran seperti apa. Karena kita sangat ingin masyarakat kita meningkat dalam pengetahuan baca Al-Quran dan juga mengamalkan baca Al-Quran dengan gemar membaca Al-Quran, sehingga tidak ada lagi buta huruf baca Al-Quran. Wah, luar biasa ya. Jadi ini juga pesan buat teman-teman sekalian di luar sana, bahwasanya memang belajar Al-Quran tuh tidak melihat usia Pak ya. Kalau merasa belum bisa, merasa sudah dewasa tapi belum bisa ya, harus dipaksain belajar Pak. Saya juga masih merasa kurang ya. Kita juga masih terus belajar gitu ya. Kita kalau dengar yang sudah pasti itu aduh malu kita ya, malu ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari wakaf Al-Quran Peduli Negeri, khususnya dari kisah di Desa Ciwaruga tadi itu Pak ya. Ya, saya Wahid Ihwan bersama dengan Pak Dadang mohon pamit undur diri, dan juga kru yang bertugas. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kalau ada inspirasinya silakan dipetik dan dijadikan pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman sekalian yang dari luar Bandung lagi main ke Bandung, nah jangan lupa kalau pulang ke daerahnya bawa oleh-oleh khas Bandung. Nah di sini ada oleh-oleh khas Bandung namanya pisang bolen. Nah, pisang bolen ini adalah salah satu makanan khas Bandung, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman bisa dapatkan salah satu bolen terenak di Bandung itu namanya di Karofi Cake and Bakery. Teman-teman bisa langsung datang ke Geger Kalong di Kota Bandung, tepatnya di depan Masjid Darut Tauhid. Nah, cari
toko Karofi. Nah, di situ ada tersedia oleh-oleh khas Bandung, salah satunya adalah pisang bolon ini ya. Nah, coba teman-teman ya, cobain ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim, yang rasa coklat misalkan pisang coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tunggu apa lagi? Bagi Anda yang membutuhkan kue untuk sarapan, cemilan, atau oleh-oleh dari Karofi, dapatkan semua produk tersebut di outlet Karofi, seberang Masjid Darut Tauhid, Jalan Geger Kalong Girang nomor 65, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.